Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Semoga seluruh nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Pun mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pula kita berselawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus untuk menjadi teladan terbaik bagi kita semuanya, wabil khusus kepada siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kepada siapa yang menghendaki perjumpaannya kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan bahwa ada seorang pemuda, ada yang meriwayatkan pemuda kampung, jarang berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika dia berjumpa atau melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda itu menghampiri Rasul dan meminta diajarkan tentang Islam. Kata pemuda itu, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku apa intisari dari agama Islam." Lalu Rasul bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah bahwa saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Rasul di dalam menjelaskan makna istiqamah ini dengan menarik garis lurus. Lalu kemudian Rasul berkata, ini jalan menuju Allah. Kemudian mengucapkan ayat, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ini adalah jalanku menuju Allah, maka ikuti. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah komitmen konsekuen dengan syahadat kita, bahwa kita berjanji untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keuntungan bagi orang yang istiqamah di jalan Allah? Ayat yang saya bacakan pada mukadimah tadi itu adalah Quran surah Fussilat ayat 30. Allah berfirman,
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, dia komitmen, dia sungguh-sungguh di jalan Allah, maka ketika ada masalahnya di dunia ini, malaikat menghampiri. Riwayat yang kuat, ketika yang bersangkutan itu menghadapi sakaratul maut, ya, ketika yang bersangkutan sakaratul maut, malaikat menghampiri, membisik, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Kenapa dua ini sidang jamaah yang dibisikkan oleh malaikat kepada mereka yang menghadapi sakaratul maut? Karena semua kita yang melewati hal itu, memang dua hal ini yang ditakuti. Pertama, kita takut meninggalkan kehidupan kita di dunia ini yang mapan. Ya, uang kita banyak, jabatan kita bagus. Takut kalau kemudian nanti di hari kemudian hidup kita jelek dari dunia ini. Lalu kenapa kita sedih? Karena kita sedih meninggalkan semua orang-orang atau hal yang kita cintai. Maka pada saat yang bersamaan, kegelisahan, kegundahan kita, malaikat menghampiri, membisik, jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Lihat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Dalam hadis qudsi dijelaskan surga yang mala ainun ra'at. Bahwa surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqamah, tidak pernah dilihat oleh mata. Mala ainun ra'at wala udhunin sami'at. Tak pernah juga ada telinga yang mendengar. Wala hatara ala qalbi basar, bahkan tak pernah terbetik dalam hati sanubari siapapun orang, tentu kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja untuk bisa menjadi istiqamah tidaklah mudah. Ya, karena godaan kita di dunia ini besar. Itu kemudian Allah dalam Al-Qur'an, ya, Allah berfirman, ahsiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan terlalu cepat memproklamirkan diri bahwa saya beriman kepada Allah. Karena kamu akan diuji. Dan ujian kita itu sidang jamaah dua. Bentuknya adalah kesengsaraan dan kesenangan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi ujian itu ketidaksenangan dan kesenangan. Ada banyak orang mengira nanti ketika dapat musibah baru merasa diuji. Tapi ketika tidak ada masalah dalam arti keuangannya lancar, jabatannya, ya karirnya baik, merasa tidak diuji. Padahal kedua hal ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak orang terlena dalam kesenangan hingga kemudian terperosok dalam dosa. Ya, kita belajar misalnya ketika kita di pesawat. Kalau tenang pesawatnya ya kita nonton TV, kita baca surat kabar. Tapi begitu turbulensi, kita teriak Allahu Akbar, astagfirullah. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, lalu apa yang kita lakukan supaya kemudian kita senantiasa bisa istiqamah di jalan Allah? Yang pertama, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, tentu senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita baik, ya, taat kepada sesama kita baik. Yang kedua adalah rajin-rajin mendengarkan nasihat agama atau ceramah agama. Sekarang ini sudah sangat gampang mendengarkan itu, sidang jamaah. Ya, HP cerdas kita ini setiap saat kita bisa buka. Ya, mau ustadz siapa? Berapa kali sehari? Mudah sekali untuk mendengarkan nasihat agama. Yang ketiga adalah berkawan dengan orang-orang yang soleh, agar senantiasa mengajak kita kepada kebaikan. Dan yang keempat adalah
Ya, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan iman kita. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata ustadz kita, ulama kita, baik diucapkan setiap selesai sholat fardu atau sholat sunnah-sunnah lainnya atau kapanpun. Apa doa itu? Doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hatiku kepada kesesatan. Jangan Engkau kembalikan hatiku kepada kesesatan sesudah Engkau berikan ini. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada aku rahmah, innaka antal wahhab, karena sesungguhnya Engkau adalah pemberi kurnia. Ucapkan doa ini setiap waktu sidang jamaah. Ada doa lain, ya, yang juga diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan ada seorang yang menemui istri Rasul, yaitu Ummu Salamah. Pemuda itu, orang itu bertanya, katakan kepada aku, doa apa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan kenapa doa itu? Lalu istri Rasulullah ini menjawab bahwa kebetulan saya pernah tanya Rasul dengan pertanyaan yang sama, doa apa yang paling sering diucapkan dan kenapa itu? Dan Rasul menjawab bahwa doa yang paling sering diucapkan dalam hidupnya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkanlah hatiku kepada agama. Ya. Kenapa? Karena iman kita tadi keluar masuk, Pak. Dan kita ingin mati dalam keadaan keimanan kita teguh. Nah, inilah yang kita mau, adalah mati dalam keadaan di husnul khatim. Al-Quran menyebutnya dengan kalimat lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah atau taat, patuh kepada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harus dan mutlak kita lakukan. Karena kalau tidak, kita berdosa. Maka di akhir khutbah saya ingin mengajak seluruh hadirin dan diri saya untuk mencoba istiqamah kepada hal yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ustadz, kan banyak sunnahnya Rasul. Iya, banyak. Kita boleh pilih satu di antara sekian dan niatkan istiqamah. Kenapa harus niat? Sidang jamaah, kita harus pahami bahwa dalam Islam niat itu perannya besar. Dan kalau kita sudah berniat untuk melakukan sesuatu, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat haji sungguh-sungguh sebelum berhaji kita diwafatkan oleh Allah, maka pahala haji itu sudah didapat. Maka berniat yang baik. Kita pilih satu di antara sekian sunnah Rasulullah Muhammad SAW untuk istiqamah. Apakah misalnya niat sholat sunnah duha, sholat sunnah lail, sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah, ya, membaca Quran setiap hari, atau bersedekah. Ustaz, apa dasarnya? Kita belajar dari cerita ketika Rasulullah Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan dan disempatkan oleh Allah untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasul masuk di surga, alangkah herannya Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena kenapa? Karena di depannya terdengar suara sandal atau suara trompa. Lalu Nabi Allah Muhammad SAW bertanya, wahai malaikat Allah, malaikat Jibril, siapa itu? Suara apa itu? Kata malaikat Jibril, itu adalah suara trompanya, suara sandalnya Bilal bin Rabah. Ya, tentu kemudian Rasul heran, apa gerangan? Ibadah yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga langkahku ya, didahului oleh suara trompanya. Ringkas cerita, setelah proses Isra Mi'raj selesai, kemudian Rasul berkumpul dengan sahabatnya, kemudian diceritakan bahwa ketika saya di Isra Mi'rajkan, saya sempat disinggahkan oleh Allah dalam surganya Allah, dan alangkah herannya saya
karena mendengarkan suara sandal Bilal bin Rabah. Sidang jamaah, Bilal bin Rabah itu kan azannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ditanya Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal bin Rabah, apa gerangan ibadah yang engkau lakukan sehingga engkau betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga suara sandalmu, suara terompamu mendahului aku?" Kata Bilal bin Rabah, "Ya Rasulullah, tidak ada yang luar biasa dari ibadah yang saya lakukan. Yang aku lakukan adalah setiap kali saya berwudu, maka saya biasakan melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW." Bayangkan sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, 2 rakaat sholat sunnah wudu. Dan dilakukan dengan istiqomah, terus menerus oleh Bilal bin Rabah, dan begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna penting dari riwayat ini? Bahwa satu ibadah kecil yang kita lakukan mungkin terlihat remeh, ya, tapi ketika itu dilakukan secara terus-menerus, kontinu istiqomah, itu sesungguhnya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dan sebaliknya, pahala yang terlihat besar tapi kemudian hanya dilakukan ya sesaat saja, ya tidak akan mengalahkan pahalanya yang ibadah yang dilakukan meski kecil tapi dilakukan secara terus-menerus. Semoga khutbah Jumat ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, terutama pada diri saya secara pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.